pertanyaannya, bagaimana caranya kita meraih Lailatul Qadar itu? Sebenarnya gampang. Kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar sementara kita tidak tahu mana satu yang ganjil, maka anggaplah 10 akhir itu anggap ganjil. Caranya gini. Kalau seandainya kita ini punya uang 10 juta, kita pecahkan menjadi 1 juta. Tiap malam 1 juta, 1 juta, 1 juta sedekah. Oh, kebesaran lah Ustaz, 10 juta. Saya ini orang susah. Ya udahlah 1 juta saja, pecahkan 1 juta itu jadi 100. Setiap malam sedekah 100 sampai tanggal 30. Saya pikir yang 100 itu pasti ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar itu. Enggak mungkin tidak. Pasti ada. Ya. Kebesaran Ustaz 1 juta. Ya udah 100 lah. 100 jadi 10.000 kan? Ya. Kebesaran juga Ustaz. Ya udah 10.000 pecah lagi jadi 10. Jangan pula 1.000 antum pecah lagi. Jadi berapa itu? Ya. Minimalnya kalau seandainya tiap malam 10.000, pasti adalah yang 10.000 itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Tidak mungkin tidak. Kalau ada yang 10.000 yang kita sedekahkan itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, seolah-olah kita bersedekah 84 tahun setiap hari kita sedekah dengan 10.000. Berapa miliar kita sedekahkan? Itu contoh sedekah. Atau kita ingin dapat Lailatul Qadar dalam bagian Quran. Setiap malamlah 1 lembar. Pasti yang 1 lembar ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar itu. Atau mungkin bab istighfarnya, kita setiap malam istighfar, astagfirullahaladzim, terus sampai pasti ada yang bertepatan tuh istighfarnya. Begitu caranya nyari Lailatul Qadar itu. Kita sisihkan beberapa ibadah tertentu supaya adalah yang bertepatan dengan Lailatul Qadar itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini pertama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman muslim Pikir Indonesia yang sudah mengundang kami kemari, dan ini bagi saya perdana hadir di sini. Semoga organisasi yang dikelola lebih istiqomah, lebih mengarah kepada hal yang positif. Tak lupa salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun tema yang kita akan bahas di malam hari ini, tema seputar Ramadan, khususnya berbicara tentang keluarga kita masing-masing, bagaimana menghadap bulan suci Ramadan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajmaun." Katakanlah wahai Muhammad, karena karunia Allah dan rahmatnya yang diberikan kepada kita, dengan sebab itu berbahagialah kalian, karena itu jauh lebih baik dibandingkan dunia yang kalian kumpulkan. Tidak diragukan lagi bahwa Ramadan adalah karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka seorang muslim wajib berbahagia apabila menyongsong bulan Ramadan, dan tidak patut seorang muslim untuk bersedih, apalagi merasa sempit hati ketika menghadapi Ramadan. Tapi kewajiban seorang muslim wajib bahagia. Mudah-mudahan acara di malam hari ini bagian daripada ungkapan kita untuk menyongsong bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala juga banyak menyindir soal Ramadan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahru Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an."
bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim. Dan lebih tepatnya Al-Quran Al-Karim ini diturunkan di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, di mana Lailatul Qadar itu berada? Lailatul Qadar itu berada di penghujung bulan Ramadan. Kalau boleh saya bagi Ramadan itu menjadi 3. Ada permulaan Ramadan, itulah 10 awal. Ada pertengahan Ramadan, itulah 10 tengah. Dan ada akhir daripada Ramadan, itulah 10 akhir. Jadi Al-Quran itu turun di 10 akhir Ramadan. Artinya apa? Bahwa Ramadan itu yang menentukan sukses dan tidaknya itu di 10 akhir Ramadan. Dari sini muncul kaidah al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya. Kalau amal itu ditentukan akhirnya, artinya semangat Ramadan itu bukan hanya di awal, bukan hanya di tengah, tapi sampai akhir harus semangat. Bahkan puncak semangatnya harus di 10 akhir Ramadan. Karena kenyataannya justru berbalik. Kalau di permulaan Ramadan, antum lihat sendirilah bagaimana masjid-masjid penuh. Kalau ada masjid 3 lantai, 3 lantainya penuh. Kemudian orang-orang yang membaca Al-Quran, semangat membaca Al-Quran di pertama Ramadan itu luar biasa. Tidak ada satu masjid atau musola kecuali keluar suara Al-Quran. Ataupun orang-orang yang memberikan iftar. Kalau di awal Ramadan itu, wah enak-enak tuh iftarnya itu, karena uangnya masih banyak. Tapi ketika sudah 10 akhir Ramadan, kemana tuh jamaah yang ngumpul banyak di awal Ramadan itu? Bahkan saya lihat ada satu masjid karena kecil, itu tempat sandalnya itu sampai di bentang tikar tuh. Tapi bertahan seminggu saja, habis itu digulung lagi. Artinya semangatnya itu hanya di awal saja. Padahal Ramadan itu ditentukan di 10 akhir Ramadan. Dan ini digambarkan dalam hadis. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah mengatakan, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarah wa ayqadha ahlah. Nabi itu apabila masuk di 10 akhir Ramadan, dikencangkannya tuh sarungnya. Artinya dijauhi istri-istrinya, tidak digaulinya. Padahal istrinya 11. Kita ini istri 1 saja masih melonggarkan sarung. Akhirnya Nabi SAW i'tikaf, pindah dari rumah menuju masjid. Dan dia ingatkan keluarganya agar menjaga 10 akhir Ramadan. Kenapa sedemikian semangatnya Rasul di 10 akhir Ramadan? Karena di situ ada satu malam yang kalau kita dapati sama dengan 1000 bulan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ada kaidah untuk kita dan keluarga kita, ingat amal itu ditentukan akhirnya. Sama dengan umur manusia. Umur manusia kalau kita bagi menjadi 3, setahun sampai 20 tahun itu masa-masa remaja menginjak dewasa. Kemudian 20 tahun sampai 40 tahun itu menginjak dari dewasa menginjak ke tua. Dan 40 tahun ke atas itu usia tua sampai mati menjemputnya. Dari usia 1 sampai 20, 20 sampai 40, dari 40 sampai mati, mana yang menentukan? Yang menentukan itu 40 tahun ke atas. Saya lihat wajah-wajah antum ini sudah 40 tahunan ini rata-rata. Hati-hati udah OTW ke Tamiang. Artinya bahwa 40 tahun itu yang menentukan. Kalau dia baik, maka selamanya akan baik dan insya Allah diberikan taufik saat kematiannya. Kalau dia jahat, maka dia akan tetap jahat dan tidak akan diberikan taufik setelah kematiannya. Karena usia-usia 40 tahun ke atas itu sudah mendekati perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya itu bisa kita rasakan oleh masing-masing kita lah yang sudah usia 40 tahun ke atas itu. Mulai dari fisik saja kan,
Usia 20 tahun kalau naik tangga nih dari kafe bawah ke sini, nyantai saja dia. Kalau kita yang sudah 40 tahun ke atas ngos-ngosan, yang disalahkan yang buat tangga. Macam mana tangga ini kan? Padahal dia sudah tahu tua sebenarnya, bukan tangganya yang salah. Artinya visi dia itu sebenarnya memang sedikit demi sedikit nikmatnya dikurangi. Itu contoh bahwa usia 40 tahun ke atas itu sebenarnya sudah saja. Usia-usia di bawah 20 tahun itu kan paling tinggi cerita-cerita kerja saja. Kerja di mana? Ada lowongan gak untuk saya? Tolonglah akhi libatkan saya. Carikan saya pekerjaan. Itu 20 tahun ke bawah tuh. Kalau sudah 20 tahun ke atas pasti cari jodoh. Kenal akhwat gak antum? Yang akhwat ada gak ikhwan yang soleh? Nanti usia 40 tahun rata-rata sudah punya keluarga, sudah punya pekerjaan, sudah punya anak, dan rata-rata sudah punya rumah. Walaupun kontrak sebagiannya. Artinya apa? Umur 40 tahun itu sudah sempurna nikmat Allah itu. Dari situlah Allah ingatkan di usia seperti ini agar kita lebih mawas diri, terutama di bulan Ramadan. Anda yang usianya 40 tahun ke atas harus lebih memanfaatkan bulan Ramadan lagi. Karena usia-usia seperti ini kalau ketemu pasti tanya penyakit. Gimana asam uratnya? Kamu tak? Alhamdulillah. Stabil katanya. Darah tingginya stabil, alhamdulillah. Kemarin baru naik. Ya mungkin gara-gara touring lah, biasalah. Biasa gitu ya. Nanti kalau 50 tahun lain lagi ceritanya fasilitas rumah sakit tuh. Jangan sana, dokternya tuh agak cerewet katanya. Kalau sudah 60 tahun ke atas tanya kuburan tuh. Saya kalau meninggal bagus di sini aja lah katanya. Artinya bahwa semakin tua itu obrolan saja sebenarnya sudah menentukan kematiannya. Dari sinilah maka amal itu ditentukan akhirnya. Lah Ramadan juga ditentukan akhirnya. Bahwa yang paling baik itu 10 akhirnya. Ini yang harus dipahami tentang bulan Ramadan yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis Nabi SAW, saat Nabi SAW mengungkapkan kebahagiaan ketika datangnya bulan Ramadan, Nabi mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun niran, wa suffidati syayatin, fiha lailatun khairun min alfi syahrin, faman hurima khairaha faqad hurim. Kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, kata Nabi. Jadi Rasul mengungkapkan kebahagiaan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan di mana pintu-pintu sorga seluruhnya dibuka, bulan di mana pintu-pintu neraka seluruhnya ditutup rapat, bulan di mana setan-setan diborgol dan dibelenggu. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikannya, selamanya dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Lihat bagaimana Nabi SAW saking semangatnya menyongsong bulan Ramadan, menghabarkan kabar gembira ini kepada para sahabat dan kepada kita semua umatnya, bahwa Ramadan ini disebut dengan Syahru At-Taghyir, bulan di mana seseorang bisa untuk merubah yang lebih positif lagi. Bayangkan saja, dalam hadis ini dijelaskan, alam sorga dengan kedatangan Ramadan bisa berubah. 1 tahun pintu-pintu sorga itu tertutup, datang Ramadan terbuka semuanya. Menunjukkan apa? Ada perubahan di alam sorga. Kemudian alam neraka, 1 tahun pintunya terbuka selebar-lebarnya, datang bulan Ramadan tertutup serapat-rapatnya. Terjadi perubahan di alam neraka. Kemudian alam jin, yang tadinya si setan ini suka sekali mereka menyebar fitnah, memberikan was-was, menyesatkan Bani Adam sesuka hati mereka. Tapi datang bulan Ramadan, tiba-tiba mereka dipenjara, tiba-tiba mereka diikat dan diborgol. Terjadi perubahan di alam jin. Kemudian alam langit, disebutkan dalam riwayat tufattahu abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Padahal pintu langit itu tidak sembarang buka tutup. Jangankan kita, malaikat Jibril saja saat membawa Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj naik ke Sidratil Muntaha, itu tidak sembarang menerobos pintu itu, nanya dulu, ngetuk dulu. Ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata penjaga pintu langit, man, siapa anda? Kata Jibril, saya Jibril. Padahal dia ketuanya.
Siapa Anda? Ketua. Nggak gitu, Jibril. Artinya bahwa Jibril aja tawadu, padahal dia ketuanya kan, nggak suka-suka bongkar, tapi dia izin dulu. Kemudian, waman ma'aka, siapa yang bersama Anda? Kata Jibril, Muhammad. Awa qad uhiya ilai, sudah diperintahkan dia boleh naik. Kata Jibril, sudah katanya. Maka dibuka coba. Jibril saja izin. Artinya pintu langit tidak sembarang dibuka. Makanya saya bingung juga ketika ada keyakinan tentang Neil Armstrong naik ke bulan. Saya pikir kalau bulan di atas langit, apakah Neil Armstrong juga sama izin kayak Jibril? Assalamualaikum, siapa? Neil Armstrong. Sudah diizinkan, tak tahu. Kira-kira dibuka nggak itu pintu langitnya tuh? Berarti dari sini bulan bukan di langit, tapi di bawah langit. Kalau di atas langit, Neil Armstrong nggak akan sampai ke bulan. Oke lah, cerita Neil Armstrong nggak saya teruskan. Intinya bahwa dari perkara-perkara ini Nabi SAW ingin mengatakan bahwa alam semesta mulai dari sorga, neraka sampai alam jin itu terjadi perubahan di bulan Ramadan. Maka dari sini ada faedah besar bagi kita. Bisa nggak kita berubah di bulan Ramadan ini? Kita dan keluarga kita ini bisa nggak berubah? Yang tadinya mungkin di luar Ramadan banyak melakukan kemaksiatan sirriyah atau jahriyah, maka kalau ingin melakukan perubahan, Ramadan itu tempatnya. Kenapa? Karena memungkinkan dan tidak mustahil. Contoh, para perokok. Para perokok di luar Ramadan itu satu hari bisa 2-3 bungkus kan begitu ya. Tapi masuk Ramadan bisa dia tak ngerokok. Kok bisa? Ya bisa lah, buktinya memang bisa gitu ya. Bahkan saya itu punya murid, dulunya pemabuk. Dia cerita, Ustadz, dulu waktu saya belum hijrah, saya walaupun mabok-mabok, kalau Ramadan puasa loh katanya, berhenti dia mabok, walaupun habis Ramadan lanjut tuh ya. Artinya bahwa Ramadan bisa menghentikan maksiat sebenarnya. Artinya anggaplah Ramadan itu sebagai syahrul tarbiyah, bulan kita ditarbiyah oleh Ramadan. Anggap dia madrasah. Harusnya hal-hal yang positif di dalam Ramadan itu berlangsung sampai setelah Ramadan. Itu maknanya bahwa Ramadan itu syahrul taghir, dia bulan bisa merubah kita. Makanya banyak orang-orang kafir yang masuk Islam itu rata-rata di bulan Ramadan. Bahkan orang-orang yang bermaksiat bisa tobat kebanyakan terjadi di bulan Ramadan. Kenapa terjadi di bulan Ramadan? Karena Allah mudahkan, Allah yang memudahkan sendiri hamba-hambanya untuk mampu melakukan ketaatan kepadanya. Jadi Allah yang memberikan taufik, di mana hamba-hambanya di bulan Ramadan itu dimudahkan untuk beramal saleh. Dan itu terbukti. Terbukti dengan apa? Dengan ramainya masjid salat tarawih, dengan ramainya orang yang membaca Quran, dengan ramainya orang yang bersedekah, dengan ramainya orang yang berpuasa. Ramai. Orang yang tidak salat saja puasa. Padahal aneh ya, kalau tidak salat puasa itu aneh bin ajaib. Kenapa? Karena yang menentukan pahala puasa itu sebenarnya disolatkan. Tapi oke lah, itu menunjukkan sisi positif lah. Minimalnya adalah kewajiban Allah itu yang dilaksanakan. Mungkin dari puasa dulu nanti dapat hidayah, kemudian sholat. Tapi dari sini ikhwatu fiddin muliakan Allah azza wa jalla, poin yang kedua, Ramadan adalah syahrut taghyir. Kita bisa merubah diri kita dan keluarga kita kepada yang lebih positif lagi. Karena rumah tangga saja sebelum Ramadan bertengkar suami istri. Habis masuk Ramadan kan setannya sudah diborgol tuh. Banyak yang baik, alhamdulillah. Maka kalau sekarang ada anggota yang masih bermasalah dengan istri, Ramadan akur-akur. Karena itu syahrut taghyir, bulan di mana kita bisa melakukan perubahan. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, Ramadan ini disebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya suratul Nasr. Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan juga Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Maksudnya Nasrullah dalam ayat ini perang Badar. Dan yang dimaksud Al-Fath di sini artinya pembukaan kota Mekah. Lah dalam sejarah perang Badar itu terjadi di tanggal 18 Ramadan dan Allah menangkan. Dan Fathu Mekah juga terjadi di tahun ke-9 tepat di bulan Ramadan. Dua-duanya dimenangkan dan dua-duanya merubah sejarah kaum muslimin. Dengan dua peristiwa ini wajah kaum muslimin berubah total. Menjadi lebih kuat, menjadi lebih mulia, bahkan bisa menaklukkan dunia. Gara-gara dua perang ini, perang Badar dan Fathu Mekah. Ini terjadi di bulan Ramadan.
Dan ini terjadi di bulan Ramadan, makanya disebut surat ini disebut Suratun Nasr, surat pertolongan. Dari sini ada faedah para ulama bahwa Ramadan adalah Syahrun Nasri, bulannya pertolongan Allah kepada kita. Dari dua perang tadi, Badar dan juga Fathu Mekah, diambil faedah bahwa Ramadan adalah bulannya kemenangan, bulannya pertolongan. Kalau kita ingin ditolong, kalau kita ingin menang, Ramadanlah tempat kemenangan kita. Menang dari apa? Ditolong dari mana? Dari tiga musuh utama manusia. Manusia itu ikhwatu fiddin wa akhwatu fillah rahimakumullah, memiliki tiga musuh. Saya, Anda, siapapun dalam kehidupan kita ini memiliki tiga musuh. Musuh yang paling bahaya adalah hawa nafsu. Itu musuh yang paling bahaya. Makanya saking bahayanya Allah sampai meminta kepada kita untuk berlindung dengan tiga nama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sampai disuruh berlindung kepada tiga nama Allah. Untuk apa? Untuk hawa nafsu yang bahaya ini. Kemudian yang kedua, musuh yang cukup berat juga, namanya syaitan. Makanya Allah mengatakan inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu bagi kalian musuh. Berarti musuh yang kedua adalah setan. Dan musuh yang ketiga orang kafir. Lah Ramadan itu kita bisa kalahkan tiga-tiganya. Baik hawa nafsu bisa kita kalahkan dengan Ramadan. Baik syaitan bisa kita kalahkan dengan Ramadan. Ataupun orang-orang kafir yang penuh dengan tipu daya dan makar kepada kita kaum muslimin. Pertama, teknisinya datang. Baik. Jadi pertama hawa nafsu. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, ditenangkan. Calon ketua. Baik, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan manusia itu memiliki 4 penyakit dalam hatinya. Manusia itu memiliki 4 penyakit yang bahaya dalam hatinya, dan 4 penyakit ini tidak bisa disembuhkan kecuali dengan Ramadan. Itu perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Saya ulangi bahwa setiap diri kita, saya, Anda atau siapapun, pada hati kita ini ada 4 penyakit yang bahaya, dan seluruh penyakit ini berkaitan dengan hawa nafsu dan tidak bisa diobati kecuali dengan Ramadan. Apa saja penyakit 4 yang merupakan puncak daripada hawa nafsu manusia? Pertama, penyakit kathratul kalam, atau disebut dengan fudulul kalam. Banyak bicara, berlebihan dalam ngomong. Orang yang banyak bicara, ikhwan, pasti akan terjerumus kepada dosa-dosa lisan. Mungkin ghibah, mungkin namimah, mungkin fitnah, mungkin merendahkan orang, menghina orang, macam-macam. Namanya penyakit lisan itu macam-macam. Dan kebanyakan manusia masuk neraka itu gara-gara lisan. Ingat, kebanyakan penghuni neraka itu kebanyakan dihuni oleh orang yang melakukan dosa lisan. Contoh sederhana, Nabi mengatakan, ittala'tun narah fa idza aktsara ahlihan nisa. Aku diperlihatkan neraka, kata Nabi. Tiba-tiba kebanyakan penghuninya, maaf, itu rata-rata ibu-ibu. Bukan ibu-ibu yang di belakang, maksudnya ibu-ibu. Ya. Ketika Nabi SAW ditanya, Rasul, apakah mereka tidak sholat? Kata Rasul, mereka sholat loh. Rasul, apa mereka tidak baca Quran? Mereka baca Quran, mereka puasa, mereka haji. Artinya secara ibadah mereka bagus. Pertanyaannya, kalau bagus ibadahnya, sholatnya bagus, puasanya bagus, zakat hajinya bagus, lah kenapa mereka masuk neraka? Maka Nabi SAW menjelaskan sebabnya. Walakinna hunna yakfurnal ashir. Karena wanita-wanita itu, emak-emak itu, ibu-ibu itu, dalam rumah tangga suka kufur dengan kebaikan suaminya. Kemudian Rasul merinci apa bentuk kufur kepada suami. Rasul mengatakan apabila seorang suami
telah berbuat baik sepanjang hayatnya kepada istri, tiba-tiba melakukan satu kesalahan, maka sang istri mengatakan, engkau belum pernah berbuat baik sedikit pun kepada aku. Pernah bapak-bapak rasakan kalimat ini? Pernahlah, cuman bahasanya yang berbeda. Kok ini gak perhatian dengan aku, katanya. Anak dah 5, bilang tak perhatian. Gaji bulanan dikasihkan, bilang tak perhatian. Itu salah satu bentuk kufurnya. Artinya apa? Ini dosa lisan. Yang banyak memasukkan manusia ke neraka itu lisannya. Wanita ini loh, bukan dia zalim kepada tetangganya, entah memukul, entah membunuh, ataupun minum khamr. Tidak. Yang memasukkan wanita-wanita ini masuk neraka gara-gara lisannya. Lah, lisan ini penyakit hawa nafsu yang paling bahaya. Lah, puasa ini bisa meredam penyakit lisan. Karena kalau baik puasanya, qalla kalamu, pasti sedikit bicaranya. Orang kalau puasanya benar, itu pasti sedikit bicaranya. Kalau banyak bicara kan haus nanti. Saya aja kalau misi kajian Ramadan 30 menit dah selesai, lebihnya tanya jawab. Kalau enggak ada langsung balik. Kalau enggak bisa batal puasanya. Orang puasa itu enggak mungkin banyak bicara, lebih banyak diam. Artinya nafsu yang pertama ini bisa diredam dengan puasa. Makanya kalau antum dicereweti istri-istri, kok di siang hari curiga puasa enggak nih istri ini? Banyak ngomong dia. Oh, lagi datang bulan wajar, berarti tak puasa. Kalau lagi puasa enggak mungkin banyak ngomong. Ini yang pertama. Yang kedua, kasratun naumi. Kata Imam Ibnul Qayyim, penyakit hawa nafsu yang kedua adalah kasratun naum, banyak tidur. Banyak tidur itu bisa mengeraskan hati. Karena orang tidur itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak tahu dia kapan bangun. Bahkan yang repot itu ada orang yang memang sudah diagendakan malam hari Ramadan itu nggak tidur sengaja. Ngantuk-ngantuk pun ditahan-tahan itu. Karena sudah dijadwalkan tidurnya habis subuh. Kalau seandainya dia sudah diagendakan malamnya tak tidur, saya pikir kalau habis subuh tidur itu bangun asar itu. Kalau sudah asar bangun 2 jam aja puasanya tuh. Karena asar ke maghrib kan sudah dekat. Jadi ada orang-orang yang sengaja mempersingkat puasa dengan cara malamnya begadang, kemudian malamnya diganti siangnya. Alasannya supaya cepat puasanya katanya. Lah, justru waktu puasa itulah sebenarnya kita bisa selingi. Ketika kita puasa kita bisa baca Quran, ketika kita puasa kita bisa istighfar, ketika kita puasa kita bisa berzikir, kita bisa berbuat baik. Karena orang yang terjaga bisa melakukan apa saja. Tapi orang tidur, apa yang bisa dilakukan? Namanya orang tidur. Lah, Ramadan ini bisa merubah itu. Makanya rata-rata para ulama salaf apabila datang bulan Ramadan jarang sekali mereka tidur, baik di siang ataupun di malam hari Ramadan, terutama di 10 akhir Ramadan. Maka puasa itu kan lapar. Orang yang lapar itu biasanya susah tidur. Anehnya kita yang lapar pula paling ngorok tidurnya. Berarti masalah dengan puasanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Ibnul Qayyim, penyakit yang paling parah dari hawa nafsu adalah kasaratu al-akli wasyurbi. Terlampau banyak makan dan terlampau banyak minum. Dan ini terjadi kalau di bulan Ramadan itu menjelang berbuka. Apalagi di awal-awal Ramadan kan, pasar kagetnya rame, yang jual masih banyak. Kemudian diinfokan di macam-macam media. Ini kita sudah begadang-gadang, ke pasar di sini aja lah, Ciptapur ini bagus itu katanya. Itu lengkap tuh dari kolak sampai rendang ada. Akhirnya apa? Awal-awal Ramadan itu tidak ingat bahwa menjelang iftar itu waktu mustajab doa. Kita masih bergulas saja di pasar kaget. Lebih parahnya, motor kosong, pulang penuh. Centelannya penuh itu di stangnya itu. Kalau seandainya diderak di meja, penuh, kurang mejanya. Itu di awal Ramadan biasanya semangat kayak gitu ya. Padahal Nabi SAW sudah menjelaskan mukjizat puasa. Bayangkan, dan kita bisa rasakan sendiri. Kita sudah lapar ya dari fajar sampai tenggelam matahari. Apa kata Rasul? Cukup dengan rutop, kurma basah. Atau kalau tidak tamar, kurma kering, kemudian air mineral. Kalau kita mengikuti petunjuk Nabi, cukup makan ini saja, itu sudah cukup mengembalikan kekuatan kita yang hilang saat puasa. Kita bisa rasakan kok kalau kita sudah makan itu, tunggu sampai 1/4 atau 20 menit, kembali sudah hilang itu. Lelahnya hilang, hausnya hilang. Padahal hanya memakan 3 butir kurma sama air putih saja itu. Sudah menghilangkan semua lelah letihnya, dan itu keajaiban namanya. Tapi kadang-kadang itu kita ini sunnah ditinggalkan. Kurma ada tapi tak mau. Malah kolak dulu, habis itu nasi padang. Itu jangankan tarawih, maghrib aja udah ngantuk-ngantuk tuh.
Isya dan ngelindur, taraweh tidur sambil berdiri, udah kenyang masalahnya. Lah ini kan penyakit namanya. Penyakit banyak makan dan minum itu mempengaruhi Ramadan. Dan ini adalah salah satu cabang hawa nafsu kata Imam Ibnul Qayyim. Kemudian yang terakhir kasratul mukhalatah atau kasratul khultah. Banyak bergaul. Tolong di bulan Ramadan itu harusnya kita banyak menyepi. Banyak menyendiri dengan Al-Qur'annya, dengan zikirnya, dengan ibadahnya. Bedakan Ramadan dengan di luar Ramadan. Oh, kalau dalam Ramadan biasa kumpul-kumpul, nih tur kemana nih? Jangan pula Ramadan antum buat tur pula kemana? Puasa-puasa tur ke Tanjung Pinang. Sudah Ramadan, sudah calling down dulu. Nanti habis Ramadan mulai lagi. Karena Ramadan ini sudah harusnya hubungan kita dengan Allah diperbaiki. Kalau bisa lebih banyak tinggal di masjid. Kalaupun di rumah gunakan untuk hal yang manfaat. Kalaupun antum bekerja di kantor lebih banyak berzikir kepada Allah. Ini kesempatan. Nah ini 4 penyakit ini insya Allah bisa dikalahkan dengan Ramadan. Yang kedua, musuh kita yang ganas juga namanya syaitan dari alam jin. Di luar Ramadan, setan itu suka-suka menggoda kita. Makanya kita lihat di luar Ramadan maksiat di mana-mana. Orang yang malas ibadah di mana-mana, yang meninggalkan kewajiban di mana-mana. Tapi datang bulan Ramadan, kuranglah setan itu. Bukan berarti tidak ada setan, ada setan. Karena dalam riwayat yang diikat itu yang jahat, yang paling ganas namanya maradatus syayatin, marodahnya. Marodah itu jin yang paling jahat. Ada namanya iblis yang paling atas dedengkotnya, di bawah iblis namanya ifrit, di bawah ifrit namanya marodah. Marodah itu kalau bahasa kitanya Kopassusnya jin. Itulah yang bergerilya kemana-mana, menggoda manusia, dijadikan kufur, musyrik, macam-macam. Lah setan marodah inilah yang diikat, karena riwayatnya seperti itu. Marodah ini yang diikat. Artinya kerocok-kerocoknya masih berkeliaran, masih ada. Kan itu. Makanya wajar kalau ada yang bertanya, Ustadz katanya puasa setan sudah diikat, kok masih ada yang minum yang tidak puasa? Ya mungkin tergoda sama kerocok-kerocok jin itu. Yang masih kecil-kecil masih goda-goda juga. Tapi yang paling jahat sudah diikat. Ada yang mengatakan diikat jin itu bukan betul-betul diikat pakai rantai kapal, enggak. Maksudnya diikat di sini disempitkan. Setan kebingungan mau goda siapa? Mau goda si anu lagi puasa, mau goda sini lagi baca Quran, mau goda situ lagi sedekah. Malamnya mau goda dia lagi taraweh. Sehingga bingung dia mau goda siapa. Jadi ada yang mengatakan hakikatnya di borgol, ada yang mengatakan bukan majas. Maksudnya adalah bukan di borgol sungguhan, di mana setan dipersempit untuk menggoda Bani Adam. Dari sini kita tahu bahwa Ramadan kita bisa mengalahkan setan. Terlebih setan itu di borgol. Kalau betul-betul di borgol, lebih mudah lagi dikalahkan. Sebab kalau kita punya musuh, satunya tidak di borgol, satunya di borgol, kira-kira kalau kita kelahi, bagus milih yang mana? Yang di borgol lah tinggal mentung saja. Yang nggak di borgol bisa mentung balik kita. Lah itu salah satu bentuk bahwa setan bisa dikalahkan. Adapun orang kafir dan makarnya, ini terbukti dalam sejarah, dalam perang Badar, Fatu Mekah, pembebasan Baitul Maqdis dan banyak peperangan yang terjadi bulan Ramadan, rata-rata dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh saya tanya sampai jam berapa? Hah? Sampai jam berapa? 11. Antum ngantuk lah. Oke, sebentar lagi saja. Sebab kalau kelamaan antum bosan, saya pun lelah. Baik, sekarang nasihat saja. Ada 4 nasihat yang ingin saya nasihatkan kepada antum semuanya dan untuk saya pribadi. Pertama, jangan meninggalkan doa di 3 waktu. Kalau datang bulan Ramadan, jangan meninggalkan doa di 3 waktu. Ini waktu yang sangat mustajab. Ajak keluarga untuk berdoa di 3 waktu ini. Walaupun secara umum Ramadan itu mustajab doa, baik malamnya atau siangnya. Karena ayat kedekatan Allah dengan hambanya itu diletakkan di sela-sela ayat-ayat Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, kata Allah, katakan aku dekat. Akulah yang mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Ayat ini diletakkan di sela-sela ayat Ramadan. Menunjukkan apa? Kedekatan Allah di bulan Ramadan itu sangat dekat dan pengabulannya sangat mustajab. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah 3 waktu. Pertama, menjelang berbuka, jangan tidak berdoa. Itu sangat dianjurkan. Menjelang berbuka ini mustajab. Kenapa mustajab? Coba, ini hadiah dari Allah. Bayangkan dari sejak fajar kita ini menahan lapar karena Allah, menahan haus karena Allah,
menahan syahwat karena Allah, menahan lisan untuk tidak bergibah karena Allah, menahan telinga untuk tidak mendengar yang haram karena Allah, menahan kaki untuk tidak melangkahkan ke tempat-tempat maksiat karena Allah, dari pagi sampai sore. Dan alhamdulillah kita sudah hampir berhasil. Menjelang maghrib, di situ Allah kasih hadiah. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Karena kita sudah berkorban untuk Allah selama siang sampai sore, Allah kasih hadiah, lis-shaimi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa ada doa yang tidak mungkin ditolak. Salatu da'awatin mustajabah, salah satunya adalah da'watun indal iftar, berdoa saat berbuka puasa. Itu tidak mungkin ditolak. Maka 10 menit jadilah sebelum maghrib. Sudah jangan sibuk kemudian dengan memilah-milih apa yang akan dimakan. Sibukkan dengan doa dulu. Walaupun mungkin kita sudah di depan hidangan, tapi 5 menit jadilah angkat tangan tinggi-tinggi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Minta kepada Allah agar kita dan keluarga kita dibebaskan dari api neraka. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin min Ramadan. Allah itu akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu dilakukan oleh Allah setiap malam di bulan Ramadan. Dalam riwayat, waktunya saat berbuka. Disitulah Allah pilih siapa hamba-hambanya. Oh, si fulan bebas dari neraka, tidak akan masuk neraka. Si fulan bebas dari neraka, tidak akan masuk neraka. Maka berdoalah menjelang berbuka ini, ya Allah, bebaskan aku dari neraka, bebaskan keluargaku dari neraka, bebaskan orang-orang yang saya cintai dari neraka. Demi Allah ikhwan, kalau ada satu malam Allah kabulkan permintaan kita, maka selamanya kita tidak akan masuk neraka. Ini yang pertama. Jangan tinggalkan doa menjelang berbuka. Yang kedua, jangan tinggalkan berdoa di sepertiga malam akhir. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kullai lailatin. Faqala Allah azza wa jalla li ibadihi man yad'uni fa astajibana wa man yas'aluni fa utiya wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Rasul mengatakan, Rabb kami turun ke dunia di sepertiga malam akhir. Kemudian berfirman kepada hamba-hambanya, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang istighfar ku ampuni dosa-dosanya. Maka jangan tinggalkan doa di sepertiga malam akhir. Kenapa saya katakan begini? Karena di bulan Ramadan, saya, Anda, atau siapapun kaum musliminnya pasti bangun di sepertiga akhir Ramadan itu. Kalau di luar Ramadan bangun di sepertiga akhir Ramadan itu kalau mau kencing saja, ya bangun, kencing, balik lagi, ya. Tapi kalau di bulan Ramadan pasti bangun. Kenapa? Karena orang masjid di mana-mana sibuk bangunin antum, sahur, nggak bangun, tetap aja sahur dia. Nggak bangun lewat corong masjid, obrok-obrok yang di jalan-jalan itu, entah apa yang dikentung, ember apa kan, suruh bangun kita. Atau mungkin alarm, atau mungkin keluarga. Intinya di bulan Ramadan sepertiga akhir bangun, pasti bangun tuh. Lah karena kita ada kesempatan setiap hari mampu bangun di sepertiga malam akhir, dari jam 3 sampai subuh gitu ya. Ini kesempatan. Kalau memang kita ada masalah, entah masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apa saja sebutkan, adukan kepada Allah di sepertiga malam akhir. Ini waktunya. Antum punya utang banyak, minta kepada Allah untuk dilunasi. Waktunya sepertiga malam akhir. Kalau bisa tahajud sebelum sahur, walaupun sudah tarawih gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, jangan tinggalkan berdoa setelah subuh sampai terbit matahari. Itu waktu mustajab doa. Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Artinya subuh sampai terbit itu waktu berkah. Di situ turun berkah. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim mengatakan, orang yang suka tidur habis subuh dan sudah menjadi kebiasaannya, tidak diberkahi dirinya, tidak diberkahi keluarganya, tidak diberkahi pekerjaannya, bahkan tidak diberkahi hidupnya. Jangan sampai membiasakan habis subuh tidur. Ingat, ibu-ibu juga sama, habis subuh apa yang harus ibu lakukan? Kalau cuaca bagus, buka jendela. Karena di situ ada angin yang disebut dengan soba. Rasul mengatakan, nusirtu bis soba wa uhlikatil adu bid dabur. Kami ditolong dengan angin soba dan kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Di situ ada angin soba. Makanya kalau kita melihat riwayat, hampir tidak ada wanita-wanita di zaman Rasul yang ikut sholat ke masjid berjamaah bersama Rasul kecuali sholat subuh. Riwayatnya hanya di sholat subuh saja. Wanita yang berjamaah ke masjid.
Tidak ada riwayat wanita berjamaah di sholat zuhur, asar, maghrib, nazar. Yang riwayatnya yang ada itu hanya sholat subuh. Bukan berarti kemudian kalau sholat yang tak boleh jamaah boleh. Yang saya ingin katakan riwayatnya. Yang keluar wanita-wanita di zaman Rasul berjamaah itu cuma subuh saja. Kenapa? Karena di situ ada angin soba, angin yang bermanfaat. Jadi wanita itu sekalian keluar mengambil manfaat dari angin itu. Ya. Ini enggak, habis subuh malah sengaja gorden udah hitam, ditutup pula jendelanya, mati semua lampunya, gelap lagi, tidurlah dia. Berkahnya hilang di colong ayam. Ya. Ini yang pertama nasihat saya. Jangan tinggalkan berdoa di 3 tempat. Yang kedua, jangan meninggalkan Quran di bulan Quran. Minimalnya kita punya agenda setiap hari di bulan Ramadan adalah 1 lembar, 2 lembar jadilah untuk membaca Quran. Karena Ramadan itu bulan Quran. Kalau 1 lembar saja tidak kita baca di bulan Quran, macam mana di luar bulan Quran? Mungkin tidak pernah disentuh tuh Quran tuh. Maka aib bagi seorang muslim tidak membaca Quran di setiap hari Ramadan, padahal Ramadan adalah bulan Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Ajak keluarga baca Quran. Kalau bisa menghatamkan 1 bulan lebih baik lagi. Ini yang kedua. Yang ketiga, ingat, kalau sudah sampai di akhir Ramadan, kalau sudah sampai di penghujung Ramadan, tanggal 20 sampai tanggal 30, jangan sampai kita semakin loyo untuk beribadah. Dan jangan sampai kemudian kita memilah-milih tanggal hanya ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena ada orang mencari Lailatul Qadar itu sibuk mencari tanggal. Kalau tanggal 22 malas ke masjid, 23 ramai masjid itu, 24 hilang lagi, 25 penuh lagi. Ikhwan, riwayat tentang tanggal ganjil itu ada 2. Ada yang menghitung dari atas, ada yang menghitung dari bawah. Kalau menghitung dari bawah, tanggal 20 berarti 21, 23, 25, 27, 29. Ini kalau dari bawah. Tapi ada riwayat ngitung dari atas, maksudnya dari tanggal 30. Kalau dari tanggal 30 berarti ganjilnya 28, 26, 24, 22. Itu masalahnya. Riwayatnya ada 2. Ada yang dibilang dari bawah, ada yang dari atas. Berarti kalau kita gabungkan 2 riwayat ini, berarti semua tanggal ganjil. Dari tanggal 20 sampai tanggal 30 itu. Ini pertama, jangan sibukkan mencari tanggal ganjil. Sobek aja almanaknya itu. Semua ganjil. Ya. Yang kedua, jangan menyibukkan cari Lailatul Qadar dengan melihat tanda-tanda. Oh, kata Ustadz, Lailatul Qadar itu angin sepoi-sepoi, cuaca tidak panas, tidak dingin. Kok saya menggigil ya? Dia sedang demam sebenarnya. Kapan mau saya dapat Lailatul Qadar kalau seperti ini? Sudahlah, pokoknya semua 10 akhir tanggal ganjil, pasti saya dapat Lailatul Qadar. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita meraih Lailatul Qadar itu? Sebenarnya gampang. Kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar sementara kita tidak tahu mana satu yang ganjil, maka anggaplah 10 akhir itu anggap ganjil. Caranya gini. Kalau seandainya kita ini punya uang 10 juta, kita pecahkan menjadi 1 juta. Tiap malam 1 juta, 1 juta, 1 juta sedekah. Oh, kebesaran lah Ustaz, 10 juta. Saya ini orang susah. Ya udahlah 1 juta saja, pecahkan 1 juta itu jadi 100. Setiap malam sedekah 100, 100, 100 sampai tanggal 30. Saya pikir yang 100 itu pasti yang bertepatan dengan Lailatul Qadar itu. Enggak mungkin tidak. Pasti ada. Ya. Kebesaran Ustaz 1 juta. Ya udah 100 lah. 100 jadi 10.000 kan? Ya. Kebesaran juga Ustaz. Ya udah 10.000 pecah lagi jadi 10. Jangan pula 1.000 antum pecah lagi. Jadi berapa itu? Ya. Minimalnya kalau seandainya tiap malam 10.000, 10.000, 10.000, pasti adalah yang 10.000 itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Tidak mungkin tidak. Kalau ada yang 10.000 yang kita sedekahkan itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, seolah-olah kita bersedekah 84 tahun setiap hari kita sedekah dengan 10.000. Berapa miliar kita sedekahkan? Itu contoh sedekah. Atau kita ingin dapat Lailatul Qadar dalam bagian Quran. Setiap malamlah 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar. Pasti yang 1 lembar ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar itu. Atau mungkin bab istighfarnya, kita setiap malam istighfar, astagfirullahaladzim, terus sampai pasti ada yang bertepatan tuh istighfarnya. Begitu caranya nyari Lailatul Qadar itu. Kita sisihkan beberapa ibadah tertentu supaya adalah yang bertepatan dengan Lailatul Qadar itu. Ini nasihat yang ketiga. Dan yang terakhir, yang sering juga saya nasihatkan di mana-mana, terutama antum bapak-bapak lah, yang udah tua-tua nampaknya nih, ya. Kasihani keluarga, terutama di 10 akhir Ramadan. Bahkan kalau bisa mulai dari start bulan Ramadan itu, kasihani keluarga antum, istri antum.
Jangan dibebani tugas seperti yang di luar Ramadan. Di luar Ramadan mungkin sudah lelah, ya nyucinya, ya ngepelnya, ya masaknya, ya macam-macam lah. Tolong di bulan Ramadan itu ya hidup sederhana saja. Ya. Hidup sederhana supaya antum dan istri antum bisa memanfaatkan momen Ramadan itu. Karena Ramadan itu malamnya sangat istimewa setiap malamnya, terutama di 10 akhir Ramadan kan. Kurangi beban mereka. Sudahlah deh, nggak usah lagi nyuci laundrykan saja. Nggak usah makan COD-kan saja. Nggak usah ini carikan pembantu saja. Wah enak kali itu istri antum. Pasti enak tuh. Makin sayang itu kan. Ini enggak, makin dibebani. Antum khusyuk taraweh, istri dan nguap-nguap gimana ini? Terutama 10 akhir Ramadan. Betul-betul kalau bisa bebaskan mereka dari pekerjaan. Supaya sama-sama mencari Lailatul Qadar. Bayangkan kalau kita dapat Lailatul Qadar, istri dapat, keluarga dapat, alangkah bahagianya kita. Makanya hadis tadi mengatakan faman hurima khairaha faqad hurim. Kalau sampai kita diharamkan tidak mendapatkan kebaikan, selamanya kita tidak akan baik. Maka ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, khususnya di bulan Ramadan. Ajak mereka untuk lebih semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara nasihat-nasihat, mudah-mudahan manfaat untuk saya pribadi, dan saya ucapkan ribuan terima kasih untuk Muslim Baker Indonesia yang sudah mengundang saya kemari, dan mudah-mudahan kedepannya semakin istiqomah, semakin bermanfaat, semakin jaya, merdeka. Ini saja. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.